Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang fisika fluida. Halo semuanya, pernahkah kamu berpikir bagaimana kapal bisa mengapung, pesawat bisa terbang, atau air bisa mengalir di pipa rumah kita? Semua itu dapat dijelaskan melalui konsep fisika fluida. Tapi tunggu, apa sih itu fluida? Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir seperti air dan udara. Dalam kehidupan sehari-hari, fluida memiliki peranan penting, dari teknologi modern seperti sistem hidrolik dan pesawat terbang, hingga hal sederhana seperti minum air dan berenang. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa konsep utama dalam fisika fluida, yaitu hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, persamaan Bernoulli, dan persamaan kontinuitas. Hukum Pascal. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Dengan keterangan P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Contohnya kita ambil sistem hidrolik pada kendaraan, di mana pada sistem rem hidrolik ketika pengemudi menekan pedal rem, tekanan fluida diteruskan ke seluruh bagian sistem, sehingga rem dapat bekerja dengan gaya yang besar hanya dari tekanan kecil di pedal. Bisa kita lihat dari mobil tadi yang jalan bisa berhenti. Jika gaya sebesar 100 Newton diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 0,01 meter persegi dan piston besar memiliki luas 0,5 meter persegi, berapa gaya yang dihasilkan piston besar? Jawabannya adalah tekanan sama dengan F per A sama dengan 100 per 0,01, hasilnya 10.000 Pascal. Maka gaya pada piston besar adalah P kali A sama dengan 10.000 kali 0,5, jawabannya adalah 5.000 Newton. Artinya, gaya kecil diubah menjadi gaya besar berkat hukum Pascal. Selanjutnya, hukum Archimedes. Hukum ini menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumusnya adalah FA sama dengan ρ kali G kali V. Dengan FA adalah gaya apung, ρ adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume fluida yang dipindahkan. Contoh penerapannya yaitu kapal yang dapat mengapung di laut. Seperti yang kita ketahui bahwa kapal ini adalah sesuatu benda yang sangat berat. Benda yang ringan saja terkadang bisa tenggelam di air. Nah, kenapa kapal bisa mengapung? Jawabannya, karena kapal memiliki bentuk lambung yang besar, yang dimana membuat massa jenis rata-rata kapal lebih kecil daripada massa jenis air laut. Itulah sebabnya kenapa kapal dapat mengapung di atas air. Contoh soal, sebuah benda memiliki volume 0,02 meter kubik dan dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg meter kubik. Berapa besar gaya apung yang dialami benda tersebut? Jawabannya, FA sama dengan 1000 kali 9,8 kali 0,02 sama dengan 196 Newton. Jadi, gaya apung sebesar 196 Newton bekerja ke atas pada benda itu. Selanjutnya adalah tegangan permukaan. Ini adalah gaya yang muncul di permukaan cairan akibat adanya gaya tarik-menarik antar molekul. Akibatnya, permukaan cair tampak seperti memiliki lapisan tipis yang elastis. Contoh penerapannya yaitu serangga air dapat berjalan di atas permukaan air. Fenomena ini terjadi karena gaya kohesi antar molekul air yang saling tarik-menarik di permukaan air lebih kuat dibandingkan gaya di dalam cairan. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial pada fluida ideal adalah konstan. Rumusnya adalah P tambah 1/2 ρ V pangkat 2 tambah ρ G K sama dengan konstan. P adalah tekanan fluida, ρ adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, dan H adalah ketinggian fluida. Contoh penerapannya yaitu prinsip terbang pesawat. Kalau tadi kapal bisa mengapung di atas air, sekarang pesawat yang berat bisa melayang di udara. Fenomena ini terjadi karena sayap pesawat dirancang sedemikian rupa sehingga udara di bagian atas sayap mengalir lebih cepat daripada di bawah. Kecepatan yang lebih tinggi menyebabkan tekanan di bagian atas lebih rendah sehingga pesawat mendapat gaya angkat ke atas. Yang terakhir adalah persamaan kontinuitas. Persamaan ini menyatakan bahwa laju aliran fluida akan tetap sama di setiap titik aliran, meskipun luas penampangnya berubah. Rumusnya adalah A1V1 sama dengan A2V2. A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran. Adapun contoh penerapannya yaitu air yang keluar dari keran menjadi semakin cepat ketika lubangnya diperkecil. Contoh soal, air mengalir dalam pipa dengan luas 0,04 meter persegi dan kecepatan 2 meter per detik.
Jika pipa mengecil menjadi 0,01 meter persegi, berapa kecepatan air keluar? Jawabannya, A1V1 sama dengan A2V2. 0,04 dikali 2 sama dengan 0,01 dikali V2. V2 sama dengan 8 meter per detik. Artinya, semakin kecil luas penampang, semakin besar kecepatan aliran. Kesimpulannya, fisika fluida menjelaskan berbagai fenomena yang kita temui setiap hari, mulai dari kapal yang mengapung, air yang mengalir, hingga pesawat yang dapat terbang di langit. Melalui konsep seperti hukum Pascal, Archimedes, tegangan permukaan, persamaan Bernoulli, dan kontinuitas, kita dapat memahami bagaimana fluida bekerja dan bagaimana ilmu ini diterapkan dalam berbagai teknologi. Fisika fluida tidak hanya penting dalam dunia teknik, tetapi juga membantu kita memahami alam sekitar dengan lebih dalam.